Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fadil Refasya, NIM 2019-21021. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit tentang tugas sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu unsafe action dan unsafe condition. Unsafe action adalah tindakan-tindakan yang beresiko terjadinya kecelakaan pada tempat kerja. Bisa kita ambil contoh pada kesempatan kali ini di kebun pisang di daerah Pekanbaru Riau. Unsafe action yang terjadi adalah ketika pekerja mendapatkan bahan kimia dan ingin melakukan pekerjaan lain sebelum mencuci tangan. Dapat kita lihat contoh seperti ini. Ini adalah pupuk NPK yang dimana di dalamnya terdapat nitrogen, fosfor dan kalium, di mana pupuk NPK ini berbentuk seperti butiran seperti ini. Butiran seperti ini. Jadi setelah melakukan pemberian pupuk NPK kepada tanaman, sebaiknya para pekerja melakukan cuci tangan sebelum menyentuh area wajah, karena dapat terlihat bahwa pupuk NPK memberikan sisa-sisa biru di tangan. Maka dari itu sebaiknya cuci tangan untuk menghindari kemasukan dari zat-zat kimia yang terkandung dalam pupuk NPK seperti berikut. 3. Selanjutnya adalah unsafe condition, di mana unsafe condition ini adalah kondisi-kondisi yang tidak aman dan beresiko bagi para pekerja. Contoh yang dapat kita ambil pada kesempatan kali ini adalah ketika kita mencangkul. Di mana ketika kita mencangkul seperti ini, kita mencangkul, tap, lalu kita letakkan ke sini tanahnya, tidak menggunakan sepatu bot, itu dapat beresiko akan kenanya mata cangkul atau besi pada cangkul ini kepada kaki, khususnya adalah tulang kering pada kaki. Maka dari hal tersebut, standar alat pelindungan diri sangat dibutuhkan oleh pekerja-pekerja yang melibatkan hal-hal seperti ini, yaitu misalnya sepatu bot. Maka untuk menghindari kecelakaan di tempat kerja, sebaiknya kita menggunakan sepatu bot. Karena sepatu bot merupakan alat pelindung diri, khususnya di bagian kaki. Jadi ketika mata cangkul pun terkena pada tulang kering, ini bakal mantul dan insya Allah tidak akan menancap ke pada kaki, khususnya di tulang kering. Maka dapat kita praktekkan seperti ini dengan cara yang pas. Nah, dengan keterampilan, maka insya Allah tidak akan terjadinya kecelakaan di tempat kerja jika alat pelindung diri. Sekian video tugas sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dari saya M. Fadil Refasya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iklina Finata Lumbantoruan, NIM 2019-21033. Nah, saya akan menjelaskan dan memberi contoh mengenai unsafe condition dan unsafe action. Nah, contoh yang saya ambil dari unsafe action yaitu saat menyetrika yang tidak benar. Nah, menyetrika yang tidak benar itu disebabkan karena kelalaian orang itu sendiri. Mengapa demikian? Karena terkadang saat menyetrika itu orang akan mungkin ada pikirannya tidak fokus saat menyetrika, sehingga dapat menyebabkan kain yang sedang disetrika itu menjadi sobek atau hangus dan memberikan bercak dengan tanda setrika itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk unsafe condition itu kita bisa lihat contohnya seperti pada tabung gas. Nah, ini adalah contoh tabung gas yang sudah dipasangkan dengan selang. Apabila selang yang tidak memenuhi standar dipasangkan kepada gas, akan ada kemungkinan bahwa gas akan bocor dan mengakibatkan kebakaran dari rumah itu sendiri. Sehingga penanganan yang tepat yaitu dengan membeli pipa yang memenuhi standar, sehingga tidak akan mengakibatkan kebocoran pada gas.
Itulah tadi contoh dari unsafe action dan unsafe condition. Sekian dan terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Artagir Nadiru, NIM saya 2019-21-111. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah SMK 3 yang biasa disingkat Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Nah, di sini yang saya ini yaitu cok-cokan atau colokan. Nah, saya akan colok ya. Saya colok. Oke. Nah, di sini kita lihat nih. Cok-cokan ini dia nggak nyala. Oh, ada mouse lihat. Oke, jadi kita lihat sini nih dari kabelnya ini. Ternyata di sini ada yang konslet. Jadi buat kita tuh juga supaya kita bisa kembali lagi hidupkan. Nah, kita begini. Dan kita juga bisa selamat ya, bisa tidak terkena stroke. Oke, nah dan juga jangan lupa kalau memegang kabel atau mencok segala macam, itu kita harus benar-benar tangannya tuh kering benar. Oke, nah ini kan udah nih. Oke, jadi sekarang kita kembali cok. Cok. Oke, udah dicok. Nah, sekarang kita lihat. Oke, jadi menyalakan. Tadi konslet dan dia. Oke. Jadi mungkin itu saja, sekian dari saya. Tapi jangan lupa kalau mau megang kabel atau segala macam itu, gunakanlah APD yang sudah disiapkan dari perusahaan atau tempat yang teman-teman sekalian kerja itu. Mungkin dalam video ini ada kesalahan dan kekurangannya. Saya atas nama pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Yohanes Kevin Daga dengan NIM 2019-21057. Tujuan saya membuat video ini untuk tugas mata kuliah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di sini saya akan membahas mengenai unsafe condition dan unsafe action. Yang pertama itu pengertian dari unsafe condition. Unsafe condition adalah kondisi tidak aman atau kondisi berbahaya bagi seorang pekerja yang dapat mengancam keselamatan dirinya bahkan hingga kematian. Selanjutnya saya akan memberi contoh dari unsafe condition. Ini adalah contoh dari unsafe condition, mana kita lihat kondisi ini sangat membahayakan karena atap plafon pada rumah ini sudah retak dan sudah ada yang rusak serta kayunya sudah tidak layak lagi digunakan dan sudah mulai lapuk. Jika ini dibiarkan sangat berbahaya karena jika kayu dan plafon ini jatuh, maka akan mengenai orang yang berjalan di bawah ini, sehingga sangat mengancam keselamatan. Jadi cara penanggulangannya adalah dengan mengganti plafon triplek yang retak ini dan yang sudah rusak dengan plafon triplek yang baru, dan pastinya keadaannya dalam keadaan yang bagus, serta mengganti kayu yang sudah mulai laku ini dan tidak layak ini menjadi kayu yang baru dan yang bagus, agar orang yang berjalan di bawah ini tidak mengalami kondisi yang membahayakan kepada dirinya. Yang kedua, unsafe action. Unsafe action adalah
tindakan yang berbahaya atau tindakan yang tidak aman yang dilakukan oleh seorang pekerja yang dapat mengancam keselamatan dirinya bahkan hingga kematian. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan contoh dari unsafe action. Ini adalah contoh dari unsafe action, di mana cok yang dicolokkan pada stop kontak. Jadi tindakan yang dilakukan Bapak ini sangat berbahaya karena mencolok cok kepada stop kontak dalam keadaan tangan yang basah, karena ini dapat membahayakan keselamatan dari Bapak ini. Karena jika mencolokkan cok ke dalam stop kontak dalam kondisi tangan basah, maka dapat menyengatkan listrik ke tangan atau korslet. Jadi cara penanggulangannya, pastikan tangan dalam keadaan kering, yaitu dengan menelap tangan tersebut sampai kering, lalu dapat mencolokkan cok ke dalam stop kontak agar tidak korslet ke tangan, agar tidak membahayakan diri dari Bapak ini. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai unsafe condition dan unsafe action. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reta Hirunisa, NIM 2019-21070 dari S1 Teknik Sipil. Saya kali ini akan membuat tugas dari SMK 3, yaitu membahas tentang unsafe action dan unsafe condition. Unsafe action adalah suatu tindakan tidak aman, merupakan sebuah kegagalan dalam mengikuti persyaratan dan prosedur-prosedur kerja. Dan unsafe condition adalah suatu tindakan tidak aman, adalah kondisi lingkungan kerja yang tidak baik dan kondisi peralatan kerja yang berbahaya. Dan saya akan memberikan salah satu contoh dari unsafe condition dan unsafe action. Berikut adalah contoh dari unsafe condition, di mana dalam keadaan ini terdapat kabel yang bertumpuk satu sama lain dalam satu tempat. Dapat dilihat dalam satu saklar ini terdapat banyak sekali colokan, yaitu colokan dua lampu, laptop, colokan TV, dan colokan kipas. Keadaan ini dapat menimbulkan banyak kebahayaan terhadap orang yang berada di sekitarnya dan dapat menimbulkan efek buruk, antara lain yaitu dapat konslet dan dapat menyebabkan kebakaran. Dan lebih baiknya keadaan ini harus segera dibereskan dengan cara merapikan kabel yang sudah tidak terpakai dan merapikannya agar tidak terlihat seperti berantakan seperti ini.